prodi kita itu selalu menjadi rujukan calon mahasiswa. Kenapa? Karena kita banyak sekali memiliki program-program unggulan. Apalagi prodi teknik arsitektur kita satu-satunya di Indonesia yaitu arsitektur Islam. Kemudian kita punya kerjasama kolaboratif internasionalnya itu juga banyak. Mau tahu? Boleh dong, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arbain Al-Asar di Maliki Podcast. Dan senang sekali hari ini kita akan kembali membahas seputar PMB, penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya kita sudah membahas bersama dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Syariah dan juga Fakultas Ekonomi. Dan hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial juga, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat datang Ibu. Yes, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang sekali kita sudah kehadiran Profesor Dr. Haja Sriharini MSI selaku Dekan Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tentunya kita akan membahas tuntas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di Fakultas Saintek. Dan sebagai informasi sebelum kita mengarah ke dan mengulik tuntas terkait dengan Fakultas Saintek, kita akan memberikan informasi terkait sahabat kampus yang ingin berjuang dan mengetahui tanggal berapa saja dan jalur apa saja yang ada di UIN Malang. Dan sebagai informasi untuk ITBK dan jalur atau SNBT akan tetap dibuka dari tanggal 21 Maret hingga 5 April 2024 dan kita juga diseleksi satunya di tanggal 30 April dan 2 sampai 7 Mei 2024, diseleksi 2 tanggal 14 sampai 20 Mei 2024. Lalu nanti lanjutnya di UMPTKIN pada tanggal 6 Mei sampai dengan Juni dan mandiri di 13 Mei sampai 19 Juli 2024. Lalu kita bergeser di Fakultas Saintek. Nah, kita ingin langsung bertanya-tanya Ibu Prof, berkaitan dengan Saintek mungkin kita bisa bercerita sedikit Fakultas Saintek itu seperti apa, Prof? Oke, baik sobat semua, teman-teman yang akan berjuang untuk masuk di perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi unggul berreputasi internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita di Fakultas Saintek Mas memiliki 9 prodi. Banyak ya? Banyak sekali. Alhamdulillah, itu kepercayaan masyarakat. Jadi kita memiliki prodi biologi, prodi matematika, prodi fisika, prodi kimia, prodi teknik informatika, teknik arsitektur, perpustakaan dan sains informasi, serta 2 prodi magister, yaitu magister biologi dan magister informatika. Ini kita memiliki banyak keunggulan di sini. Kenapa Fakultas Sains Teknologi itu selalu menjadi rujukan? Bisa dicek, bisa dilihat ya bahwa prodi kita itu selalu menjadi rujukan calon mahasiswa. Kenapa? Karena kita banyak sekali memiliki program-program unggulan. Iya. Mungkin apa saja, Prof, kalau bisa tahu nih program unggulan di sains dan teknologi. Yang pertama, teman-teman pasti sudah mengetahui ya, kita memiliki UIN Malang itu memiliki 4 kampus. Salah satunya adalah di kampus 1 Jalan Gajayana. Di sini ada 1 gedung yang itu khusus untuk Fakultas Saintek. Khusus ya. 4 lantai itu semuanya adalah laboratorium. Kenapa? Karena memang sejak awal berdirinya Fakultas Saintek tahun 2004, kita mencanangkan adalah fakultas ini adalah fakultas berbasis riset laboratori. Jadi memang mahasiswa kita gerakan adalah menjadi researcher yang itu memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, kita di biologi memiliki program unggulannya adalah di bidang mikrobiologi. Kita memiliki alat yang salah satunya itu terkenal dengan namanya DNA Sequence. Itu digunakan untuk uji DNA, itu di perguruan tinggi yang lainnya nggak ada yang punya. Jadi banyak dari teman-teman mahasiswa maupun dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di sekitar kita, akhirnya pengujiannya adalah bekerja sama dengan kita. Ini kemudian kita memiliki matematika, kita memiliki program unggulan adalah kita pengembangan ke data science. Ini kan science. Big data ini adalah menjadi isu cantik ya sekarang ini. Jadi memang di situ teman-teman mulai bagaimana big data ini kita gunakan untuk mengefor mahasiswa, khususnya adalah kita memiliki bidang minat banyak
Salah satunya adalah di statistika dan data science, Statistika dan kemudian ke aktuaria. Aktuaria itu jarang ada yang punya, itu adalah matematika keuangan Islam. Wow. Itu. Kemudian kita memiliki prodi kimia, kita bawa ke arahnya halal science. Nalar Science. Ya, halal science. Jadi alat-alatnya supporting ke sana. Sedangkan prodi fisika ini juga menjadi rujukan, Mas. Oh, rujukan. Karena kan Indonesia itu adalah pusat gempa. Oh iya. Iya, jadi kita memiliki alat yang di situ digunakan, alatnya namanya labnya itu lab geofisik. Nah, ini menjadi idola karena alatnya ini bisa digunakan untuk menguji tingkat kegempaan dan kondisi aktivasi dari gunung berapi. Ini dan sering digunakan untuk pengabdian masyarakat. Banyak ya masyarakat kita khususnya di daerah pesisir pantai, kemudian daerah yang susah air. Jadi alat itu bisa digunakan juga untuk mendeteksi sumber air. Dan itu dipelajari di Di fisika, fisika. ya. Dan kita juga mengembangkan fisika kedokteran. Kenapa? Teknologi kedokteran itu semuanya adalah berbasis peralatan. Berarti ini ada korelasinya dengan fakultas kedokteran. Iya, sangat. Jadi kalau teman-teman dokter itu kan lebih cenderung untuk deteksi penyakit, tetapi kan untuk mendeteksi penyakit itu perlu alat. Betul Nah, sekali. alat ini siapa yang bisa mengoperasikan? Teman-teman yang ada di fisika. Wow. Siapa yang bisa memainten adalah teman-teman di fisika. Wow. Itu. Kemudian Iya. kita punya prodi teknik informatika, ya itu juga teman-teman sudah tahu semua. Salah satu ya, favorit salah juga satu ya. favorit juga ya itu juga robotik kita yang terkenal, itu sudah eventnya juga event-event internasional. Apalagi prodi teknik arsitektur kita satu-satunya di Indonesia yaitu arsitektur Islam. Wow, satu-satunya ya, Prof. Dan itu masuk perguruan tinggi 6 besar, prodi terbaik 6 besar se-Asia Tenggara. Wow, Masya Arsitektur Allah. kita. Dan saya baru dengar di Saintek ini banyak sekali jurnal yang ada beberapa yang terindeks Scopus ya. Iya, ya, jadi kenapa kita sudah gerakkan arahnya adalah ke fakulti basis laboratori, ya karena memang kita effort akademik itu berbudayanya dimulai dari riset. Riset itu tidak akan bisa dibaca oleh masyarakat kalau tidak ada fasilitasnya. Betul sekali, Kita siapkan jurnal. Jadi kita setiap prodi memiliki jurnal. Arsitek itu sudah bereputasi internasional dan masuk Q1 itu. Kemudian kita punya jurnal juga yang masuk Sinta 2 dan Sinta 3. Artinya ini mendukung bagaimana hasil-hasil penelitian itu terpublikasi. Kemudian kita punya kerjasama kolaboratif internasionalnya itu juga banyak. Mau tahu? Boleh dong, Boleh. Prof. Di-spill untuk sahabat kampus calon-calon mahasiswa baru Saintek. Oke, ya. Jadi kita memiliki kerjasama internasional karena kita punya aktivitas namanya student mobility. Student mobility. Jadi sebelum ada namanya sekarang Merdeka Belajar, Iya. kami di Fakultas Saintek itu sejak 2014 sudah Sudah menerapkan lebih dahulu ya, mendahulukan Merdeka Belajar. Dulu student mobility kita punya ASEAN Summer dengan UKM Malaysia, kemudian dengan KM UTT Thailand, kemudian dengan Hiroshima Jepang. Hiroshima Jepang. Dan kita itu perlu berbangga diri. Wow. Hampir 25 alumni dari Fakultas Saintek itu sekarang berada di Thailand dan beasiswa full grade dari pemerintah Thailand. Masya Allah. Ini mungkin jadi salah satu nilai jual dan garansi ya dari Fakultas Sains sendiri, Sains dan Teknologi, Prof. Ya, tadi sudah berbicara, sudah ada beberapa terakhir mungkin untuk di program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Ya, baik, kita juga memiliki prodi yang sangat cantik sekali, yaitu untuk S1 ini ya, perpustakaan, prodi perpustakaan dan sains informasi. Apa bedanya? Ini satu-satunya se-Indonesia prodi yang di bawah Fakultas Saintek. Wow. Di mana-mana perpustakaan di bawah humaniora atau sosial. Ya. Kenapa? Karena berkah. Pada saat 2017 SK-nya keluar, nomenklaturnya perpustakaan dan sains informasi itu di bawah sains. Jadi arah pengembangan perpustakaan itu bagaimana database yang ada itu tidak secara manual lagi, penyelamatan arsip, tapi sudah berbasis sistem informasi. Jadi teman-teman perpustakaan itu dapat 2 ilmu. Ilmu perpustakaannya dan sistem pengembangan informasinya. Dan ini ternyata antrian setelah lulus itu
Wow, Kita ya. kekurangan untuk bisa Memenuhi ya kuota. memenuhi, karena hampir semua perpustakaan baik perguruan tinggi, perpusnas, perpustakaan daerah minta alumni kita, Mas. Wow. Ya, karena memang mereka membutuhkan database untuk arsiparisnya itu bisa terselamatkan. Ya. Pemrogramannya sistem gitu ada ya. jalan. Jadi Oke. makanya itu akhirnya kita sampai ini ya, sebenarnya kita pingin banget menerima banyak mahasiswa di Fakultas Saintek, tetapi UIN Malang kan memiliki satu kelebihan, yaitu semua mahasiswa wajib masuk Mahat. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Prof. Nah, banyak sekali sahabat kampus yang bertanya-tanya Iya. terkait dengan, kalau biasanya ya wajar saja ya, Prof, kalau misalnya di jurusan yang sudah keagamaan. Iya. Lalu bagaimana kemudian untuk jurusan Saintek? Apa perbedaannya Saintek dari UIN dan PTN yang ada di luar sana? Oke, jadi inilah keunggulan kita. Kenapa akhirnya kita itu belum bisa menerima banyak, karena 1 tahun pertama mahasiswa UIN wajib tinggal di Mahat atau bahasa umumnya boarding. Ya, kelebihannya apa? Dari hasil tracer alumni kita, mereka itu ternyata menyatakan bahwa tinggal di Mahat itu ada dampak Positifnya. Ya. Yang jelas itu merupakan pengembangan dari konsep integrasi sains dan Islam. Bedanya dengan teman-teman di luar apa? Ilmu umumnya mungkin sama, tetapi ternyata ada hal-hal yang mereka tidak dapatkan di UIN Malang diberikan, dan itu ternyata menjadi bekal. Tidak hanya bekal spiritual, tapi juga bekal karakter mereka di masyarakat. Soft skill ya. Iya, dan itu ternyata pengguna alumni itu selalu menyampaikan, inilah yang kita cari, yang tidak ada di tempat lain. Kalau untuk belajar ilmu umumnya bisa dipelajari dari mana saja, tapi karakter ini kan tidak bisa. Betul. Butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan, butuh budaya. Kemudian butuh juga adanya program-program yang itu mensupport, dan Mahat kita sangat-sangat Dan mensupport. ini bukan salah satunya, tapi satu-satunya ya, Prof. Betul, ya. ya. Kampus yang menyediakan Mahat untuk seluruh dan mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk Iya. menempah karakter ya, Betul, seperti pembiasaan iya. supaya bisa diterima di masyarakat luar Iya. sana. Ya, Ya, Prof. ya. makanya kan kita belum bisa menerima banyak ya. Betul sekali, Di Prof. Fakultas Saintek itu masih dibatasi, hampir per prodi hanya rata-rata sekitar 100 sampai 150. Padahal kalau dilihat dari peminatnya kan Ya, banyak sekali iya, juga ya, puluhan Prof, ya. ribu. Ya, Membludak ini ini adalah menjadi PR kita. Semoga nanti kita berdoa kampus 3 segera 100 hektar Oh iya. selesai, sehingga kita bisa menerima banyak anak-anak bangsa Iya, betul ya. untuk kita didik dan kita siapkan benar-benar menuju Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Tadi sudah disebutkan, Prof, terkait dengan program sarjana. Iya. Sekarang saya mau mendengar mungkin keunggulan dari magister atau program magister yang ada di UIN Malang, khususnya di Fakultas Saintek itu Ya, sendiri. baik. Program magister kita itu juga program magister yang di PT KIN itu untuk prodi magister umum baru ada 2. Baru ada umum. Di UIN Malang sama di UIN Yogyakarta. Yang Wow. lain belum ada. Nah, keunggulannya apa? Sama, banyak sekali, karena kita kan kebanyakan yang magister adalah selain teman-teman yang ambil fast track, kita punya program unggulan fast track. Nah, Fast ini track. fast track ini bagi teman-teman mahasiswa S1 di semester 6 masuk semester 7 itu Bisa melanjutkan. teman-teman langsung bisa dapat 2. Wow. Semester 7-8-nya menyelesaikan tugas akhir di S1, kemudian semester 1-2-nya itu adalah kuliah di magister. Melanjutkan Sehingga pendidikan. begitu lulus S1 tinggal 1 tahun menyelesaikan tesis. Wow. Nah, kelebihannya apa? Ternyata banyak sekali lembaga-lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan itu menitipkan ya SDM-SDM-nya dididik ke kita. Karena kita menerapkan 2 model, yaitu kita memang tidak ada pembelajaran jarak jauh, tapi kita menggunakan konsep pembelajaran blended. Nih, jadi kita di dalam kelas ada mahasiswa dan ada mahasiswa yang berada di luar kelas. Kenapa itu kita fasilitasi? Karena ada beberapa mahasiswa itu karena aktivitas tugas negara, pekerjaan dan sebagainya tidak bisa hadir di waktu perkuliahan yang sudah terjadwalkan.
Oke, Itu. baik Prof. Tadi sudah disebutkan beberapa, ada Magister 2 dan beberapa jurusan yang ada di Iya, Fakultas oke. Saintek. Tadi sudah berbicara juga terkait dengan student mobility Iya. yang membawa mahasiswanya untuk sebelumnya, bahkan sebelum kampus Merdeka pun Fakultas Saintek sudah menerapkan. Sudah menerapkan. Lalu kemudian untuk alumninya setelah Iya. ini, apakah mungkin sudah ada kerjasama bersama dengan Fakultas Saintek dan beberapa instansi dan lembaga yang ada di Indonesia ataupun bahkan internasional, Prof? Oke, kita memang sejak awal mahasiswa ada namanya, kalau kita namanya PKL ya, PKL. itu. Jadi kita sudah menggandeng mitra baik industri maupun lembaga-lembaga pemerintah itu. Selain untuk penempatan PKL itu ada NEC-nya, yaitu mereka nanti bisa terekrut kerja di tempat yang sudah kita lakukan kerjasama tersebut. Dan alhamdulillah mereka biasanya langsung mengkontak ini, dan alumni-alumni itu juga jejaringnya kuat. Ya, iya. Jadi kalau ada informasi rekrutmen pekerjaan dan sebagainya itu kontak. Alumni juga Iya, alumni punya forum mensupport, khusus. punya forum khusus. Jadi mereka bangga menjadi alumni dari Fakultas Sains Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wow, jadi untuk sahabat kampus yang nantinya mungkin sudah memplanning kira-kira saya nanti mau daftar di Saintek, nanti bertanya-tanya kalau lulus bagaimana ya, apakah saya bakal kesusahan dapat kerja? Tentunya dengan skill dan kemampuan belajar akan dibarengi dengan nanti informasi yang telah disediakan dari Fakultas Saintek itu sendiri. Lalu kemudian Prof, Oke. ini sempat ada yang iming-iming informasi yang mengatakan Fakultas Saintek akan berpindah ke kampus 3. Bagaimana? Saya butuh klarifikasi, Prof. Iya, iya. Langsung dari dekannya. Kalau dalam waktu dekat ini kemungkinan belum, karena kan fakultas yang dikembangkan di kampus 3 untuk sementara adalah untuk prodi teknik yang alhamdulillah sudah berdiri ya. Sudah berdiri. Sudah ada 4 keluar izinnya, dan insya Allah nanti tahun 2024 ini sudah mulai penerimaan mahasiswa. Ada 4 ya, ada teknik mesin, teknik sipil, teknik lingkungan sama elektro. Itu nanti yang akan direncanakan menempati kampus 3. Sedangkan khusus di Fakultas Saintek masih di kampus 1. Kenapa? Karena memang kampus 1 yang khusus Fakultas Saintek itu laboratoriumnya itu kan tidak semudah dipindahkan seperti kita memindahkan mobil ya Mas ya. Iya. Jadi di situ kenapa kan memang peralatan kita banyak. Ini jadi untuk Fakultas Saintek 9 prodi masih berada di kampus 1. Wow. Soalnya memang dari beberapa fasilitas dan memang dari arsitektur bangunan pun juga didesain untuk Fakultas Saintek ya, Prof. Jadi nggak bisa dipindahkan untuk prodi-prodi khususnya yang Social Humanities karena memang semuanya lab ini. Iya. Bagaimana selanjutnya tadi berbicara dengan student mobility, kita sudah berbicara juga dengan sudah klarifikasi ya Prof ya terkait dengan apakah pindah ke kampus 3 atau tidak. Lalu bagaimana dengan nanti pengembangan bakat dan minat untuk khususnya mahasiswa, karena kan mungkin dari Saintek sendiri fokus kepada sains dan teknologi. Apakah untuk bakat-bakat dari mahasiswa baru yang mungkin bisa nyanyi, yang mungkin ya non akademik lah sesuai dengan minat, apakah difasilitasi di Saintek? Wah, jangan salah. Di Fakultas Saintek itu jadi sains itu sebenarnya kan ada seninya juga. Betul. Jadi kita punya namanya Duta Fakultas Sains Teknologi. Jadi di situ teman-teman tidak hanya kita gali potensi secara akademik, tapi non akademik kan juga perlu. Digali kan teman-teman baik bakatnya dalam bidang tari, dalam seni suara, dalam musik, kita beri kesempatan luas dan kita fasilitasi. Masya Allah. Ini jadi kita punya juga ya teman-teman, jangan takut. Misalkan ada kegiatan yang itu terkait untuk peningkatan branding lembaga, lomba ya, baik itu taraf nasional maupun internasional, fakultas mensupport, menyediakan anggaran. Ada anggaran untuk yang ingin melakukan ikut lomba ataupun Iya ini karena apa? Mahasiswa itu adalah satu bagian keluarga. Wow. Ya, satu bagian keluarga. Karena besarnya lembaga tidak bisa disupport hanya dari teknik, dari dosen, dari manajemen, tapi juga dari mahasiswa. Jadi ini satu kesatuan, harus berkolaborasi. Wow. Dan bukan hanya prestasi yang akademik saja, non akademik juga ternyata banyak sekali ya. Tentunya yang membanggakan dari Fakultas Saintek itu sendiri. Baik, Prof. Tadi kita sudah berbicara beberapa, lalu
kalau misalnya ada mahasiswa baru di sini yang ingin bertanya syarat menjadi mahasiswa Ibu seperti apa Ibu? Oke. Kalau syarat untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Saintek sekarang kayaknya nggak ada pembedaan bidang jurusan ya Mas ya? Iya. Ya, kayaknya sekarang aturan yang baru itu semua anak dari prodi apapun bisa memilih Saintek. Itu jalurnya kan kalau di Saintek memang kita menggunakan jalur nasional umum ya, yaitu SNBP, SNPT, kemudian Mandiri. Sedangkan PTKIN untuk Saintek tidak masuk karena itu memang untuk bidang-bidang keagamaan. Tapi jangan takut teman-teman ya, apapun jalurnya di UIN Malang itu tidak ada pembeda UKT. Betul sekali. Ya, jadi nanti jangan takut, aduh saya nggak keterima di jalur nasional, saya mandiri, jangan-jangan lebih mahal, tidak. Iya. Itulah salah satu keunggulan dari UIN Malang di dalam kita menyiapkan calon-calon generasi bangsa masa depan itu tidak melihat siapapun dia dan dari mana jalurnya. Tapi begitu sudah menyatu menjadi keluarga besar UIN, maka tugas kita sama-sama untuk kita didik, kita siapkan. Dan semuanya sudah batas kemampuan ya, betul, Prof, ya? Sudah diplotting masing-masing. Betul, jadi tidak ada kok di dunia ini, mohon maaf, orang dikatakan orang bodoh, orang bodoh. Yang ada adalah tinggal kemauan untuk maju, kemudian kemauan untuk bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi. Wow, Masya Allah. Dan kita sudah mendengarkan ya sahabat kampus dimanapun Anda berada, tadi berbagai informasi terkait dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Dari jurusannya ada apa saja, fasilitasnya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Kalau mahasiswa kalau kuliah ataupun ingin melanjutkan prestasi, apakah dibiayai? Iya, dibiayai. Dan mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari Dekan Fakultas Saintek seperti apa, Prof, untuk para mahasiswa di luar sana, calon mahasiswa. Baik, semua adik-adik calon mahasiswa khususnya nanti di Fakultas Sains Teknologi, kita sangat menunggu, kita akan selalu berkolaborasi dan akan kita siapkan rekan-rekan itu nanti menjadi saintis-saintis Indonesia yang akan menjadi pelopor kemajuan bangsa yang beradab, nasionalis, yang jelas adalah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu benar-benar membutuhkan generasi yang berkarakter ulul albab. Masya Allah. Ya tentunya sesuai dengan juga rebranding ataupun visi misi Indonesia unggul, UIN Malang unggul dan bereputasi internasional. Dan itulah tadi penutup ya, sahabat kampus dimanapun Anda berada, untuk podcast kita kali ini. Senang sekali rasanya sudah kehadiran tamu yang spesial, Dekan Fakultas Saintek. Terima kasih Bu, jangan bosan-bosan datang ke sini. Tentunya berbagi informasi. Dan itu penutup untuk podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sahabat kampus semuanya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Maliki Podcast, dan kita akan memberikan informasi-informasi terkait UIN Malang tentunya. Dan juga sebentar lagi kita akan program Ramadan. Jangan lupa stay tune di UIN Malang. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arba'in Al-Azhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.